Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, pagi ini kami ingin memulai segala aktivitas di hidup kami dengan melandasinya akan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus, kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya. Shalom saudara, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini di Mesbah Syukur. Biarlah terus hidup kita taruh di dalam firman Tuhan, agar apapun yang kita lakukan boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan dan hidup kita boleh memuliakan Tuhan. Baik, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ketujuh. Filipi 2 ayat 5 sampai ayat yang ketujuh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Saudara, ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Dalam hidup kita, ya, firman Tuhan mengajarkan bahwa kita perlu hidup selaras dengan Kristus. Supaya apa saudara? Kalau kita hidup selaras dengan Kristus sesuai dengan firman Tuhan, maka ya rumah tangga kita aman, ya dimanapun kita berada kita pasti aman di dalam pergaulan, hubungan sosial kita dengan sesama, pasti semuanya baik. Kenapa banyak orang dalam hidupnya itu selalu bermasalah? Di rumah, dalam rumah tangga dia bermasalah, ya di luar dengan hubungan sosial dengan sesama dia bermasalah, dimanapun dia bermasalah dia punya musuh. Karena kita tidak melandasi hidup kita ya sesuai dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ketika kita ini hidup menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, itu pasti luar biasa. Kita belajar dari Kristus, kita harus memiliki pikiran Kristus, kita harus memiliki perasaan Kristus, saudara. Yang namanya pikiran Kristus itu pasti tidak ada pikiran negatif, tidak ada pikiran ya yang jahat. Seringkali yang membuat hidup kita ini jadi bermasalah karena kita selalu berpikiran negatif terhadap orang. Ya, orang-orang yang tidak memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, ya, perasaan dan pikiran mereka itu pasti dicemari. Seringkali perdebatan terjadi, perselisihan terjadi karena kita punya pikiran negatif terhadap orang lain, lalu kita tuangkan itu ya di dalam perkataan kita. Waktu kita memiliki perasaan negatif, pikiran negatif terhadap orang lain, ya maka perasaan kita jadi jengkel, jadi benci, ya. Lalu apa yang terjadi? Kita ya mulai menceritakan kejelekan orang. Waktu kita punya ya pikiran yang negatif terhadap orang, maka ya pikiran itu berkembang, saudara, menjadi ya sebuah alibi dalam pikiran kita sehingga ya kita bahkan dalam pikiran menghakimi orang lain. Ini juga terjadi dalam kehidupan berumah tangga, suami istri, orang tua dengan anak. Makanya firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Karena kita ini ketika hidup bersama itu ya pasti proses itu ada. Ya, waktu kita menikah kita bukan sendiri lagi. Ada suami, ada istri di samping kita, apalagi kalau sudah punya anak-anak. Maka di sini kita harus belajar mengelola pikiran dan perasaan kita.
Ya, mari kita kenakan pikiran Kristus. Apa itu pikiran Kristus? Semua yang adil, semua yang baik, semua yang manis, semua yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Itulah pikiran Kristus. Ya, waktu kita memiliki pikiran Kristus, otomatis kita juga memiliki perasaannya Kristus. Sehingga kita tidak mudah untuk menghakimi orang lain. Kita tidak mudah menyakiti orang lain. Kita tidak mudah berbuat jahat terhadap orang karena kita memiliki perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Satu hal yang kita belajar dari Tuhan Yesus itu dikatakan, Dia itu walaupun dalam rupa Allah. Kita tahu Yesus adalah gambar Allah. Yesus adalah Allah sendiri. Dia adalah dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu Tuhan, tapi ketika dia turun ke dalam dunia, dia diludahi, dia direndahkan, dia memiliki segala kuasa dan otoritas dalam dirinya, tapi dia tidak membalas apapun, saudara. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Wow, itu tidak gampang. Tapi kenapa itu Tuhan Yesus lakukan? Untuk memberikan kita contoh dan teladan. Betapa seringnya kita kecewa, marah, kepahitan sama orang ketika kita tahu dia itu tidak sesuai dengan yang kita pikirkan. Padahal belum tentu yang kita pikirkan itu benar. Bisa jadi itu hanya pikiran negatif kita ketika kita menghakimi seseorang. Ya, kenapa terjadi pertengkaran, perpecahan, bahkan perceraian? Ya, karena suami istri tidak memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Menjadi Kristen bukan hanya soal kita beribadah setiap hari Minggu. Menjadi Kristen bukan hanya soal kita menjadi Kristen itu dan kita, saya ini orang Kristen. Tapi menjadi Kristen itu artinya mengikuti Kristus. Kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Saya membayangkan betapa indahnya sebuah rumah tangga ketika suami istri memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ketika kita marah, ketika kita bertengkar, berantem, maka kita harus tiba-tiba langsung sadar, oh iya Tuhan, aku mau memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yesus itu menyukai damai sejahtera. Berarti aku pun harus hidup dalam damai. Aku tidak mau ribut dengan suami, aku tidak mau berantem dengan suami. Aku akan jaga damai sejahtera. Ya, betapa indah ketika kita semua memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dia itu adalah Allah. Dia dalam rupa Allah, tapi dia tidak menganggap bahwa itu adalah hal yang harus dipertahankan. Aku ini Allah loh, aku ini Tuhan loh. Berani kamu ludahin aku. Wah saudara, kalau Yesus tidak melucuti semua kesombongan dirinya, maka tidak akan pernah ada karya keselamatan. Kenapa Tuhan Yesus melakukan semua itu? Untuk memberikan contoh kepada kita. Supaya kita belajar ketika kita direndahkan, jangan tersinggung. Ya, ketika kita punya pemikiran negatif terhadap orang, tidak usah dikeluarkan lewat mulut kita sehingga itu akan menjadi fitnah. Karena belum tentu yang kita pikirkan itu benar. Sebaliknya, mari kita memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat pada Kristus Yesus. Waktu kita punya pikiran negatif terhadap orang, wah dia kok gini, langsung dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan aku buang segala pikiran negatif ini, aku mau belajar untuk berpikir yang positif. Saudara, Yesus mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Kita belajar pagi hari ini saudara, kita bangun pagi, kita mau sungguh-sungguh berkata Tuhan, apapun prosesnya pagi ini, aku mau belajar mengosongkan diriku, mengambil rupa seorang hamba supaya hidupku boleh menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Mari kita mau tundukkan kepala saudara, kita mau berdoa dan kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, ajar kami menjadi seperti Engkau dalam seluruh hidup kami agar kami boleh terus memuliakan Tuhan.
bahwa kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Katakan bersama saudara pujian ini untuk dapat kita renungkan dan kita resapi. Kita katakan di hadapan Tuhan, saudara. Karena namamu lewat hidup kami Bapa. Dalam keluarga rumah tangga kami memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Ajar kami hidup dengan rendah hati, mengosongkan diri kami, mengambil rupa sebagai hamba. Sebab ketika kami tahu kami hanyalah hamba, maka kami tidak Tuhan protes kepada setiap proses. Bahkan ketika kami difitnah, direndahkan, dihina, kami belajar menerima itu sebagai sebuah pembentukan yang Tuhan izinkan. Ajar kami mengambil rupa sebagai seorang hamba, agar kehendak Tuhan boleh terjadi dalam hidup kami seperti Kristus yang adalah setara dengan Allah. Tapi dia tidak mengambil kesetaraan itu sebagai milik yang harus dia pertahankan, melainkan dia mengosongkan dirinya. Ajar kami Tuhan untuk kami boleh sungguh-sungguh merendahkan hati, hidup berdasarkan kebenaran firman-Mu, memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, agar semua yang kami pikirkan yang baik, yang adil, agar hidup kami boleh senantiasa berkenan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Kami memulai segala aktivitas hidup kami, biarlah kami memulainya dengan hati yang bersyukur. Semua yang terjadi Tuhan pada hari ini dalam campur tangan Tuhan, dalam kendali Tuhan. Berkati yang sekolah bekerja, yang kuliah Tuhan tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Para ibu-ibu rumah tangga yang di rumah juga Tuhan berkati. Jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, hidup kami dalam kendali Tuhan. Berkati juga setiap mereka yang terbaring sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Berkati Tuhan setiap mereka yang hari ini berulang tahun, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Tuhan tambahkan apa yang menjadi pergumulan kerinduan setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami bertemu di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan berbicara buat kami, sampaikan isi hati-Mu. Biarlah hari-hari ini kami boleh semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mesbah Doa malam ini. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah semakin hari iman kita boleh semakin dikuatkan. Dan kita semakin berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Baik, ya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Ya, dan kita percaya bahwa kesaksian itu akan menambah iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Saya akan bacakan. Shalom Ibu Debbie, saya Yanti dari Texas ya. Shalom yang ada di Texas. Puji Tuhan, Mesbah Doa boleh sampai di Texas, di Australia, di mana-mana ya. Itu semua karena anugerah Tuhan, dan saya pun ada di Australia berjumpa dengan jemaat Mesbah Doa. Ya, semua karena anugerah Tuhan. Iya, saya Yanti dari Texas, saya pendengar Mesbah Doa, Mesbah Syukur, dan semua khotbah-khotbah Ibu yang setia. Saya akan bersaksi tentang kebesaran dan kasih Tuhan Yesus, ajaib Tuhan. Ya, beberapa waktu yang lalu kami ingin menjual rumah kami, dan kami selalu membawa dalam doa. Ya, kami bawa dalam doa,
biar Tuhan mengirim pembeli orang yang baik yang memang butuh rumah. Saya selalu ingat di dalam khotbah-khotbah Ibu Debbie sering berkata Tuhan itu hanya sejauh doa. Jadi berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan itu tidak pernah kasih setengah-setengah, ya selalu penuh. Itu kata-kata yang Ibu sering sampaikan yang saya imani. Dan saya benar-benar ya beriman percaya pada Tuhan. Dan puji Tuhan, ya Tuhan benar-benar menggenapi rumah kami akhirnya terjual dengan cepat. Dan yang beli itu benar-benar orang yang membutuhkan rumah di daerah kami. Karena sekolahnya juga bagus-bagus ya. Terima kasih Ibu, semua khotbah-khotbah Ibu tuh menguatkan, bahkan kami selalu ya percaya dan berserah pada Tuhan. Saya juga mau bersaksi ya, saya sangat terberkati dengan seluruh khotbah Ibu dan ya janji firman Tuhan. Ya beberapa waktu yang lalu ya atas kebesaran Tuhan dan kemurahan Tuhan, anak saya pada waktu itu juga mengalami mujizat Tuhan. Ketika dia mau berangkat ke gereja, mobilnya ditabrak dari belakang. Ya, dan ditabrak di belakang saat dia stop di lampu merah. Dengan kecepatan yang sangat tinggi yang menabrak itu, akibatnya keadaan mobil anak saya itu sebagian dari belakang itu benar-benar hancur. Ya, dan kalau orang melihat mobilnya anak saya itu hancur seperti itu, pasti anak saya mungkin mengalami luka yang parah atau apa gitu ya. Tapi puji Tuhan Bu, saat dicek ke dokter, ya anak saya itu puji Tuhan tidak mengalami ya luka yang serius, bagian kepala dan seluruh tubuhnya juga tidak ada yang luka, tidak ada yang patah. Dan kita benar-benar bersyukur atas perlindungan Tuhan dan juga kebesaran Tuhan serta kasih Tuhan. Ya sekali lagi kami berterima kasih pada Tuhan. Ya dan juga semua khotbah-khotbah Ibu ya dan juga Bapak Daniel yang selalu menguatkan kita semua yang mendengarkannya. Ya doa kami biarlah Ibu, Bapak dan seluruh keluarga tim pelayanan ya terus dipakai Tuhan lebih heran lagi dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin, amin, amin. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan ya. Puji Tuhan kalau mesbah doa ini bisa menjadi berkat bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah kita hari-hari ini juga terus mendekatkan diri kepada Tuhan karena hanya Tuhan yang sanggup ya memberi kita kekuatan, perlindungan, bahkan jawaban atas setiap doa-doa kita. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan sekarang masih di Amsal 24 ayat yang ke-11. Amsal 24 ayat 11, bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh, selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancungan. Kalau engkau berkata, sungguh kami tidak tahu hal itu, apakah dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Iya, ayat ini berkata, kita harus ya membebaskan orang-orang yang tidak bersalah ya yang mungkin hari-hari ini sedang mendapat perlakuan yang tidak adil. Ya, dan ayat ini bilang kalau engkau berkata, ya sungguh kami tidak tahu. Ya, apakah dia Tuhan yang menguji hati tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi? Apakah dia yang menjaga jiwamu tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya? Artinya apa saudara? Kalau kita melihat ketidakadilan lalu kita pura-pura tidak tahu dan tidak mau tahu, maka itu artinya dosa. Karena Tuhan itu menilai hati kita, dia menilai hidup kita, dia menilai apa yang kita perbuat. Ya jangan pernah berkata tidak tahu atau tidak mau tahu. Ketika kita melihat ketidakadilan terjadi lalu kita diam saja. Ya mari kita belajar untuk melakukan ketika kita tahu akan sesuatu yang tidak adil, maka kita harus bertindak saudara. Ayat yang ke-13, anakku makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, makan madu itu baik kata firman Tuhan. Ya, tapi jangan madu yang dicampur gula, madu yang murni. Makanlah madu sebab itu baik dan tetesan madu manis untuk langit-langit mulutmu. Ya, madu itu adalah ya ciptaan Tuhan lewat lebah. Karena kenapa madu itu baik? Karena ya itu diambil dari sari-sari tumbuhan, sari-sari ya bunga, bahkan buah itu diambil oleh lebah, diproduksi menjadi madu. Ajaib kalau kita melihat bagaimana proses pembuatan ya madu dari lebah itu. Aduh, saya melihat keajaiban Tuhan. Makanya dibilang makan madu ya sebab itu baik ya.
Ayat 14, ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Ya, demikianlah hikmat bagi jiwa. Seperti madu yang baik bagi tubuh, demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatnya, maka masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Orang yang menemukan hikmat itu menemukan segala sesuatu yang berguna, berfaedah, bermanfaat. Ya, saudara, dari mana hikmat datangnya? Permulaan hikmat ialah takut akan Tuhan. Ya, jadi kita harus hidup takut akan Tuhan supaya kita memiliki hikmat dalam hidup ini. Karena waktu kita hidup takut akan Tuhan, kita tidak sembarangan bertindak, tapi kita itu bertindak hati-hati sesuai dengan tuntunan Tuhan. Ayat 15, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik, jangan merusak rumahnya. Ya, jangan pernah kita berniat jahat melakukan sesuatu kepada orang benar. Ya, jangan mengintai kediaman orang benar seperti orang fasik. Ya, jangan merusak rumahnya. Hati-hati karena pembela orang benar itu Tuhan. Jangan mencoba merusak apa yang dilakukan oleh orang benar, mengintai, berlaku jahat, atau punya niat-niat jahat. Ya, kenapa saudara? Karena Tuhan itu akan membalaskan. Ya, dikatakan ya jangan merusak rumahnya sebab 7 kali orang benar jatuh, ia bangun kembali, tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. 7 kali orang benar jatuh, dia akan bangun kembali. Ya, kenapa? Karena tangan Tuhan yang kuat menopang dia. Sebaliknya, kalau orang fasik itu jatuh, dia roboh dalam bencana, saudara. Ayat 17, jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau ia terperosok. Supaya Tuhan tidak melihatnya dan menganggapnya jahat, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Ya, kalau kita punya musuh, saudara, ya jangan membalas, biarkan Tuhan yang akan menghakimi dia. Sebaliknya kalau dia jatuh, jangan kamu juga bersuka cita. Ya, karena Tuhan akan melihat itu dan menganggap itu jahat. Ya, kita nggak boleh bersuka cita atas kejatuhan musuh kita, karena itu juga kejahatan. Ya, bahkan ketika Tuhan melihat kita ini sudah bersuka cita kalau musuh kita jatuh, Tuhan memalingkan murkanya daripada orang itu. Malah orang itu nggak jadi dihukum oleh Tuhan, karena kita sudah senang melihat kejatuhannya. Ya, tapi mari kita punya hati yang terus baik, bahkan kepada musuh pun jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Ayat 19, jangan menjadi marah karena orang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang fasik, karena tidak ada masa depan bagi penjahat dan pelita orang fasik itu akan padam. Jangan, saudara, dikatakan ya menjadi marah ketika kita melihat orang itu berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik yang mereka terus hidup dalam dosa, kefasikan. Ya, karena percayalah tidak ada masa depan bagi orang-orang fasik, bagi para penjahat, ya, karena pelita mereka akan padam. Ya, mari kita sungguh-sungguh, saudara, untuk ya percaya pada Tuhan. Nggak usah lihat, enak banget itu orang, kok dia ya korupsi tapi kaya, wah kok dia itu berbuat dosa tapi hidupnya diberkati. Itu namanya iri kepada orang fasik. Tuhan tidak menginginkan kita iri pada orang fasik, tapi mari kita mempunyai ketetapan hati untuk selalu hidup mencari perkenanan Tuhan. Karena hanya ketika hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup kita akan berbahagia. Mari kita tundukkan kepala dan kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan roh jiwa dan tubuh kami dalam tangan Tuhan. Pimpin kami sesuai firman-Mu. Jangan biarkan hidup kami melenceng, tapi biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan buat kami. Langkah-langkah hidup kami dalam jalan-jalan Tuhan, Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Engkau yang menopang hidup kami dengan kebenaran-Mu. Karena itu biar mata kami hanya terarah kepada firman Tuhan, hidup kami terarah pada hikmat Tuhan, supaya kami dituntun untuk melakukan segala kebenaran. Ampuni dosa pelanggaran kami, bahwa kami sungguh-sungguh setia menjadi pelaku firman-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu Bapa, jemaat Mezbah Doa mereka sedang dalam pergumulan, keuangan, hutang piutang. Tuhan turut bekerja untuk melepaskan setiap mereka ketika mereka sungguh-sungguh berharap hanya kepada Tuhan. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan pertemukan dengan yang terbaik. Kami percaya tidak ada perkara mustahil bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset, biarlah Tuhan juga kirim pembeli yang terbaik, sehingga setiap masalah keuangan kami boleh
boleh terselesaikan karena Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati setiap mereka sedang terbaring sakit, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Yang rindu punya keturunan, dibukakan kandungan yang tertutup. Yang bergumul untuk rumah tangga, terjadi pemulihan demi pemulihan. Suami bertobat, istri bertobat, anak-anak bertobat, sehingga keluarga kami menjadi keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa setiap mereka yang sungguh-sungguh ingin keluar dari ikatan dosa, biarlah Tuhan memberi kekuatan dan kemampuan. Kami berdoa juga Tuhan memberkati untuk semua anak-anak-Mu Tuhan yang hari-hari ini sedang dalam pergumulan yang berat. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami mengangkat tangan bagi bangsa negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah buat Indonesia. Hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Biarlah semua orang-orang menghormati Tuhan, meninggalkan dosa. Demikian para pemerintah kami, mulai dari pusat, Bapak Presiden, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Roh takut akan Tuhan turun atas hidup mereka, sehingga bangsa Indonesia berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Australia. Lawatan Tuhan terjadi buat benua ini, hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan rencana kami untuk ke Israel, Jemaat Mezbah Doa pada bulan Maret nanti. Biarlah pimpinan Tuhan menyertai setiap kami. Biarlah yang terbaik Tuhan kerjakan bagi kami, karena kami tahu Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita semua. Mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput semua kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan kembali pertemukan kami di Mezbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengubahkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu, puji Tuhan. Kita berjumpa kembali di Mezbah Doa, dan malam ini saya sedang berada di Perth, Australia, ya, dan ada beberapa pelayanan di sini yang ada di Perth, Australia. Bisa melihat nanti setelah Mezbah Doa ada brosur, ya, tayangan. Besok saya akan khotbah, ya, dan hari Minggu, ya, dan biarlah kita semua boleh bersama-sama Jemaat Mezbah Doa yang ada di Perth, Australia bisa hadir. Nanti setelah Mezbah Doa ada tayangan tempat di mana saya akan pelayanan. Baik, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu, ya, supaya kita semakin teguh imannya, karena kesaksian itu meneguhkan iman percaya kita. Selamat siang Ibu Debbie terkasih, saya ingin bersaksi tentang kebesaran dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan pribadi dan keluarga, ya, dan biarlah ini menjadi berkat bagi kita semua. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ini dipindahkan dari operasional cabang di kantor saya ke kantor pusat tempat saya bekerja. Dari cabang pindah ke pusat. Namun di pusat saya ditempatkan tanpa jabatan dan melewati berbagai ujian iman serta kesabaran. Saya pernah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan, di mana kehadiran saya yang tepat waktu dicatat saya terlambat. Bahkan pernah tercatat tidak masuk kantor tanpa keterangan. Namun melalui semua proses itu Tuhan mengajar saya untuk, ya, tidak cepat marah, belajar berserah, belajar bersyukur. Saya juga yang dulunya mudah emosi, kini Tuhan sudah ubahkan menjadi pribadi yang lebih sabar dan bijaksana dalam menghadapi setiap masalah. Sebagai seorang staf, Tuhan mempercayakan kepada saya talenta untuk bisa menerjemahkan regulasi eksternal menjadi ketentuan internal. Dan di bulan yang lalu seharusnya saya masuki Purna Bakti, namun di luar dugaan, Direktur Supervisi memerintahkan saya untuk mengajukan perpanjangan masa kerja guna menyelesaikan regulasi internal yang mengacu pada ketentuan otoritas yang terbit, ya, pada bulan November tahun lalu, dan wajib diterapkan paling lambat, ya, beberapa waktu ke depan. Saya mengusulkan perpanjangan selama 6 bulan, tetapi oleh manajemen justru ditetapkan menjadi 12 bulan.
Padahal sesuai kesepakatan manajemen, perpanjangan 12 bulan itu hanya diberikan kepada pemimpin divisi. Ya, dan perpanjangan 6 bulan yang diberikan kepada pemimpin departemen. Disinilah saya sungguh merasakan kebaikan Tuhan, ya. Saya yang hanya seorang staf diperkenankan menerima perpanjangan selama 12 bulan. Melalui peristiwa ini saya belajar bahwa Tuhan kita tidak terbatas hanya oleh jabatan, posisi, atau penilaian manusia. Karena itu jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan dengan logika manusia yang terbatas. Saya mau berterima kasih buat Ibu Debbie Basir atas setiap firman dan khotbah-khotbah Ibu sampaikan melalui misbah doa, misbah syukur, dan semua khotbah lainnya. Saya sungguh diberkati ya hidup saya, dan terima kasih Bu. Maaf kalau kesaksian ini juga panjang. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga. Amin, amin, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Dimanapun kita ditempatkan dalam pekerjaan, kita harus percaya bahwa bahkan banyak orang tadi mau menjatuhkan ya. Walaupun hadir ditulis bolos, tidak hadir kerja, terlambat, ya, tetapi kalau memang Tuhan mau berperkara, maka tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Ya, karena itu tetaplah percaya saudara bahwa ya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang terus percaya pada Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan orang-orang yang ya setia hanya kepada Dia. Yang penting kita mau dibentuk dan kita mau berserah pada Tuhan. Baik saudara, kita akan meneruskan pembacaan firman Tuhan. Malam ini ada di Amsal 24. Ya, kita sudah sampai di Amsal 24, kita baca bersama. Amsal 24 ayat 1, jangan iri kepada orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka, karena hati mereka memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Ya saudara, ayat ini berkata dengan jelas, ya jangan iri kepada orang yang jahat. Ya jangan bergaul dengan mereka, karena mereka itu hatinya hanya memikirkan penindasan dan bibir mereka itu membicarakan bencana. Kalau kita melihat orang jahat, jangan ingin bergaul dengan mereka. Ya, kita nggak boleh memusuhi orang, tapi bergaul jangan. Ya, kalau kenal berteman silakan, tapi bergaul itu bicara tentang yang lebih dalam lagi. Kalau kita tahu orang itu jahat, ya jangan deket-deket. Ya kita tahu orang itu jahat, ya jangan bergaul. Kenapa saudara? Karena orang jahat itu hati mereka itu hanya memikirkan penindasan dan bibir mereka membicarakan bencana. Karena itu bergaullah dengan orang-orang yang membicarakan tentang kebaikan Tuhan, tentang ya anugerah Tuhan supaya iman kita terus dibangun, iman kita terus dibangkitkan. Batasi pertemanan kita, batasi pergaulan kita hanya dengan orang-orang yang mau bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang anugerah Tuhan, saudara ya. Ayat yang ketiga, dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, ya. Dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Apa arti ayat ini saudara? Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Artinya apa saudara? Berkat yang sesungguhnya itu bisa kita peroleh ketika kita ini mencintai hikmat Tuhan. Ketika kita ini membangun diri kita dengan kepandaian dan pengertian. Ya, kepandaian dan pengertian, hikmat itu hanya kita bisa dapatkan lewat apa? Firman Tuhan. Ketika kita membangun hidup kita di atas dasar firman Tuhan, maka tidak ada perkara yang mustahil. Dikatakan dengan hikmat rumah didirikan. Kehidupan kita itu dilambangkan seperti rumah. Waktu kita mendirikan hidup kita ini dengan firman Tuhan, maka segala yang lain itu akan mengikuti. Harta benda yang berharga, harta benda yang menarik, itu Tuhan bisa tambahkan. Makanya Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada kita. Mari letakkan dasar yang benar dalam hidup ini, yaitu firman Tuhan, kebenaran, hikmat, dan kepandaian dan kebijaksanaan, supaya yang lain ya itu akan datang mengalir kepada kita. Ayat 5, orang yang bijak lebih berwibawa daripada orang kuat, juga orang yang berpengetahuan daripada orang yang tegap kuat. Jangan mencoba membangun hidup kita ini supaya terlihat kuat, terlihat wow. Kenapa? Karena orang bijak itu lebih berwibawa daripada orang kuat. Walaupun
orang itu gagah perkasa, wah bisa pukul orang, bisa bunuh orang sekalipun, kalau tidak berhikmat, kalau tidak bijaksana, tidak punya firman Tuhan, maka tidak ada wibawa. Justru orang yang berwibawa itu adalah orang yang bijaksana karena hidupnya dibangun di atas dasar firman Tuhan. Jangan pernah mencari hikmat lain, jangan mengejar wibawa yang lain dengan harta, kekayaan. Hari-hari ini banyak orang cari validasi, saudara, pengakuan dari orang karena dengan kekayaan, dengan merek baju yang kita pakai atau apapun, kita salah. Kenapa? Karena orang yang membangun hidupnya di atas dasar firman Tuhan, ya mereka itu lebih berwibawa, ya, dan orang yang berpengetahuan lebih berwibawa daripada orang yang kuat. Karena itu jangan bangun hidupmu di atas dasar sesuatu yang lain, tapi bangun hidup kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. 6. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Ya, dengan perencanaan, ya, maka kita dapat mengatasi setiap masalah, persoalan di hidup ini yang seperti peperangan yang akan terus menarik dan menyerang kita sampai kita kalah. Tapi orang yang memiliki hikmat, dia punya perencanaan untuk berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Kalau kita itu menjadikan firman Tuhan sebagai penasehat kita, orang-orang yang takut akan Tuhan sebagai penasehat kita, maka puji Tuhan, kemenangan demi kemenangan akan kita raih. Ayat 7, hikmat itu terlalu tinggi bagi orang bodoh, ia tidak membuka mulutnya di pintu gerbang. Ya, bagi orang-orang yang bodoh, hikmat itu terlalu tinggi. Ya, mereka tidak akan mengerti. Karena itu jangan bodoh, tapi kita harus mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana mengerti kehendak Tuhan? Bergaulah dengan firman Tuhan. Ayat 8, siapa selalu merencanakan kejahatan akan disebut penipu. Orang yang selalu merancangkan kejahatan, merencanakan kejahatan, yang ingin melakukan kejahatan, dia adalah penipu, kata firman Tuhan. Ya, 9, memikirkan kebodohan mendatangkan dosa, dan si pencemooh adalah kekejian bagi manusia. Jangan memikirkan kebodohan, karena itu akan mendatangkan dosa di hidup kita. Tapi pikirkanlah firman Tuhan. Alkitab bilang, pikirkanlah semua yang baik, yang adil, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu, dan itu akan mendatangkan kemuliaan dalam hidup kita. Ayat 10, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Apa yang dapat membuat kita kuat, saudara? Waktu hati kita teguh, ya, kepada firman Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Waktu orang tawar hati, hilang kekuatannya, terutama pada masa kesesakan. Tetapi orang akan menjadi kuat menghadapi segala persoalan hidup ketika hatinya itu berpegang teguh pada firman Tuhan. Karena itu ayat ini berkata, siapa tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Kita harus meneguhkan hati kita dengan firman Tuhan supaya kita beroleh kekuatan dan kemenangan yang besar dari Tuhan. Apapun masalah yang sedang Anda hadapi hari ini, jangan pernah tawar hati, tetapi kuatkanlah hatimu dan berpeganglah pada firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini, firman-Mu diperdengarkan, hikmat-Mu diperdengarkan bagi kami. Kebenaran firman Tuhan membebaskan setiap kami, dan biarlah malam ini hati kami terbuka bagi firman Tuhan, supaya hidup kami dimerdekakan, hidup kami dipulihkan, hidup kami diubahkan Tuhan. Kami berdoa Bapa, biarlah persiapkan setiap kami untuk menjadi orang-orang yang kuat dalam Tuhan. Kami berjuang di dalam firman Tuhan. Segala dosa-dosa yang menghalangi hidup kami diberkati Tuhan. Kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Tuhan menyertai setiap kami dengan hikmat-Mu, kekuatan-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus mencari kebenaran, biarlah Tuhan pulihkan. Bahkan kesembuhan mengalir bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit. Ampuni dosa pelanggaran kami, sembuhkan segala sakit penyakit kami. Berkati setiap mereka yang masuk dalam ujian hari-hari ini, dalam ujian keuangan, terlilit hutang piutang, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Biarlah Bapa, hatimu
hati Tuhan itu yang akan terus menyertai setiap anak-anak-Mu untuk mereka juga boleh terlepas dari segala macam persoalan di dalam hidup ini dan tetap hati kami bergantung dan berpegang pada firman Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari-hari ini Tuhan bergumul untuk pemulihan keluarga, rumah tangga. Tuhan turut bekerja, kasih yang sempurna itu memulihkan setiap kami yang ingin punya anak, dibukakan kandungan yang tertutup, yang mencari pekerjaan Tuhan beri yang terbaik. Biarlah Tuhan setiap persoalan di hidup kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan. Ajar kami menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, lawatan Tuhan tercurah, Indonesia dipulihkan Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Pak Prabowo, Gibran, dan Tuhan biarlah mereka punya roh takut akan Tuhan supaya mereka menjalankan pemerintahan ini dengan benar sesuai dengan keputusan yang dari Tuhan. Kami menyerahkan Indonesia dalam tangan Tuhan, dijauhkan dari bencana, malapetaka, murka Tuhan. Tapi biarlah belas kasihan Tuhan tercurah. Terima kasih Bapa, bahkan semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Hari ini hamba sedang berada di benua Australia. Tuhan memberkati Australia ini, terutama kota Perth ini Bapa. Biarlah mengalami pertobatan dan lawatan Tuhan, supaya orang-orang berbalik dan bertobat. Kami sangat percaya Tuhan mengasihi. Terima kasih Bapa, karena itu saudara mari buka hati dan tangan kita. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus turun atas hidup kita semua mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan. Engkau yang sudah mengumpulkan kami, membangunkan kami. Semalaman Tuhan menjagai kami sehingga kami boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena itu kami membuka hati kami bagi kebenaran firman-Mu pada hari ini. Tuhan berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Tuntun Tuhan langkah kami pada pagi ini sebelum kami memulai aktivitas kami. Biarlah kami senantiasa boleh ada dalam jalan-jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati kami, dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur kita boleh berjumpa kembali pagi hari ini dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Kita percaya bahwa orang-orang yang terus mengandalkan Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Karena itu pagi ini sebelum kita mulai aktivitas, kita akan terlebih dahulu merenungkan firman Tuhan, dan kita boleh memulai hidup kita dengan melandaskannya kepada firman Tuhan. Baik, hari ini firman Tuhan terambil dari Matius pasal yang ke-7. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5. Injil Matius pasal 7 ayat 4 dan ayat yang ke-5. Ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Saudara, firman ini sedang berbicara tentang hal menghakimi orang lain. Firman Tuhan berkata kita tidak boleh menghakimi, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Dengan kata lain, kalau kita suka menghakimi orang lain, maka kita juga akan dihakimi. Itu adalah hukum tabur tuai. Dan firman ini berkata, saya hanya ambil dari ayat yang keempat, dikatakan, bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu. Saudara, selumbar itu adalah sesuatu yang sangat kecil dan hampir tidak terlihat. Tetapi balok itu adalah sesuatu yang besar dan sangat terlihat. Orang-orang yang suka menghakimi yaitu dikategorikan sebagai orang-orang yang menyebar atau membawa dosa kemunafikan.
Ketika orang itu suka menghakimi orang lain, biasanya dia adalah orang yang munafik yang dapat melihat selumbar di mata orang lain padahal ada balok yang begitu besar di depan matanya. Kita belajar hari ini saudara, firman ini bukan untuk orang lain tapi untuk kita. Ya, saya tidak menyuruh saudara, oh ini sebenarnya cocok nih buat si A, si B, si C ya. Tapi ini buat kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita ini termasuk orang yang munafik? Atau kita adalah orang-orang yang mau dikoreksi oleh firman Tuhan. Mari kita belajar saudara. Kita tidak mungkin dapat memulihkan kehidupan orang lain kalau kita sendiri ya tidak dipulihkan terlebih dahulu. Kita nggak mungkin dapat mengeluarkan selumbar di mata orang lain kalau ya balok di depan mata kita itu tidak kita lihat terlebih dahulu. Ya, seringkali menilai kesalahan orang lain itu lebih mudah daripada melihat kesalahan kita sendiri, dan itu memang adalah sifat manusia. Ya, kita menuduh misalnya, wah memang ya si itu tuh begini, padahal kita sendiri saudara. Ada begitu banyak kekacauan terjadi di dalam gereja, di dalam keluarga, saudara bersaudara. Itu terjadi karena ya roh kemunafikan dan suka menghakimi ini saudara. Ya, kita suka menuduh orang lain begini padahal kita ini tidak mengintrospeksi diri kita. Ya, bagaimanakah aku ini saudara? Seperti apakah aku ini? Jangan hanya selalu cenderung menyalahkan orang lain, menuduh orang lain, tapi mari kita introspeksi diri. Mungkin kekacauan itu terjadi karena kita, tapi kita justru menuduh orang lain. Mari kita lihat ya apakah ada balok di mata kita sebelum kita bisa menolong mengeluarkan selumbar di mata orang lain. Artinya dengan kata lain, firman hari ini mengingatkan kita untuk mari kita banyak-banyak introspeksi diri. Ya, lebih baik saudara, mari kita sibuk hari-hari ini membenahi diri. Mari kita sibuk hari-hari ini ya memperbaiki diri. Mari kita sibuk hari-hari ini ya Tuhan, ya aku ini apa yang perlu aku benerin di hadapan Tuhan. Kalau aku ini masih ada salah, masih ada dosa, ampuni aku Tuhan. Daripada kita sibuk menghakimi orang lain. Mari kita banyak duduk di kaki Tuhan dengan berkata, Tuhan aku mau berubah ya, supaya Tuhan juga bisa pakai hidup kita untuk mengubahkan orang lain. Dan untuk mengubahkan orang lain kita gak perlu ya suruh-suruh dia, kamu harus begini loh, berubah loh ya. Tapi kita tidak perlu sibuk-sibuk mengambil selumbar itu dari matanya. Ya, tapi mari kita sibuk untuk mengubah diri kita, mengeluarkan balok di mata kita ini supaya kita bisa melihat keadaan orang yang suka menghakimi itu justru matanya itu tertutup karena apa? Ada balok saudara. Sehingga apa yang dia omongin itu banyak gak benernya. Kenapa? Karena dia sendiri tidak melihat. Ya, bagaimana dia bisa menceritakan sesuatu kalau dia sendiri tidak melihat? Seperti orang buta. Nah, kita berdoa saudara supaya kita hari-hari ini tidak buta rohani, tidak buta terhadap diri kita. Mari kita melihat ya diri kita terlebih dahulu, barulah kita bisa menilai atau menghakimi orang lain. Ya, dan ayat ini berkata, hai orang munafik, ayat 5, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dengan kata lain, kalau kita ini jadi orang munafik yang hanya sibuk menjelekkan orang, yang hanya sibuk menghakimi orang, maka saudara kita tidak akan pernah bisa berubah. Kita tidak akan pernah diberkati Tuhan. Kita tidak akan pernah mengalami kelimpahan. Kita tidak akan pernah mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya datangnya keadaan baik. Justru ya kita akan mengalami kemunduran, kita akan mengalami malapetaka. Kenapa? Karena dosa dan Tuhan benci dosa kemunafikan itu. Karena itu pagi ini saya mengajak kita semua, mari kita sibuk introspeksi diri daripada sibuk menghakimi orang lain. Mari kita sibuk memperbaiki diri daripada sibuk mengurusi hidup orang lain. Ya, biarlah kita kedapatan berkenan di mata Tuhan. Kalau kita berkenan, kita sendirilah yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan itu. Kita sendirilah yang akan melihat segala kebaikan Tuhan itu. Karena itu saudara, mari kita akan merenungkan firman ini dan biarlah saudara hidup kita terus menjadi berkat. Jangan menjadi orang munafik. Firman ini berkata,
Dengan jelas saudara dikatakan di sana, ya, hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk dapat mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Dengan kata lain, kita hidupnya tidak akan pernah menjadi berkat. Hidup kita tidak akan pernah berdampak kalau kita jadi orang munafik. Hidup kita tidak akan mungkin dapat menolong orang lain. Hidup kita tidak bisa mengubahkan orang lain. Ya, dan kita selalu akan mendapatkan saudara, ya, justru kita akan menuai hal-hal yang buruk, ya, karena kita hidup dalam kemunafikan. Tapi ketika kita sibuk untuk memperbaiki diri, mengubah hidup kita di hadapan Tuhan, maka kita akan mengalami berkat-berkat yang dari Tuhan. Ya, biar kita merenungkan firman ini, kita mau berkata kepada Tuhan, ya, ubah hidup kami Tuhan, ya, biarlah kami selalu menjadi penurut-penurut firman Tuhan, agar hidup kami berkenan dan berkat Tuhan tercurah. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu introspeksi diri kami untuk kami boleh mengalami perubahan di dalam Tuhan. Bahwa kami mengerti, bahwa kami melihat, bahwa hanya Tuhanlah yang menilai, melihat kami. Karena itu Tuhan, ubah semua hal yang tidak berkenan, ambil setiap balok yang ada di mata kami, agar hidup kami boleh menjadi berkat. Mari kita buka hati kita di hadapan Tuhan saudara. Katakan bersama, ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup kami Tuhan, amin. Yes Lord, di altar-Mu menyeku buka hati kami, hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh, serah penuh di hadirat-Mu. Ambil alih Tuhan, oh, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Sekali lagi saudara katakan, ku buka hati, hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh kepadamu Tuhan, amin. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu, menyembah-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami berserah padamu Yesus. Oh, ubahkan hidup kami Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan kami banyak-banyak introspeksi diri. Biar kami tidak sibuk menghakimi orang lain, tapi kami sibuk memperbaiki diri kami sendiri. Karena belum tentu Tuhan hidup kami ini sudah benar di mata Tuhan. Hari ini Engkau menegur kami untuk tidak sibuk menghakimi orang lain, tapi sibuk memperbaiki diri kami sendiri. Tolong kami Tuhan, ubahkan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk hidup kami boleh semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup kami boleh semakin hari semakin menjadi berkat. Kami mengeluarkan terlebih dahulu balok di mata kami, agar kami dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa bagi semua anak-anak-Mu yang setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu. Sebelum kami memulai hidup kami, aktivitas kami pagi ini, kami rindu mencari wajah Tuhan. Kami rindu untuk senantiasa ada di dalam bait-Mu Bapa. Kami rindu
untuk senantiasa ada di rumah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Berkati setiap mereka yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, bahkan ibu-ibu rumah tangga yang ada di rumah. Tuhan tolong Bapa, sertai biar hari ini menjadi hari kemenangan bagi kami. Kami menjaga hati kami, pikiran kami untuk tidak tercemari oleh hal-hal negatif Tuhan. Kami berdoa biar apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan buat berhasil, dan biar hidup kami sungguh-sungguh mendatangkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menyertai setiap mereka hari ini yang sedang terbaring sakit, Tuhan sembuhkan. Yang sedang ada pergumulan yang berat, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Kami percaya kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Bahkan hamba berdoa untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat anugerah berkat Tuhan. Kami tahu umur panjang di tangan kanan kami, kekayaan hormat ada di tangan kiri kami. Biarlah Tuhan anugerah-Mu senantiasa ada dalam hidup kami. Tuhan berkati, Tuhan Engkau juga terus menyertai setiap mereka Bapa yang hari-hari ini Tuhan sedang ada di dalam masa-masa pergumulan yang berat. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia, aman tentram di dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara. Karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, pertolongan dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita.